Halo semuanya, aku Ayuning Tias dari kelas 11 Sosial 2. Hari ini aku mau ngejelasin secara singkat mengenai pelayaran samudera pertama yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Jadi, Ferdinand Magellan itu merupakan seorang penjelajah asal Portugal yang kemudian mengabdi pada kerajaan Spanyol. Pada awal abad ke-16, bangsa-bangsa Eropa sangat berambisi untuk mencari jalur laut baru menuju Kepulauan Rempah-Rempah atau Maluku di Asia Tenggara. Jalur yang telah ada sebelumnya melalui Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika telah dikuasai oleh Portugis, sehingga Spanyol terdorong untuk mencari alternatif lain. Magellan yang memiliki pengalaman luas dalam pelayaran ke Asia Tenggara meyakini bahwa ada rute ke barat yang memungkinkan mencapai wilayah rempah-rempah dengan menembus selat di ujung selatan benua Amerika. Keahliannya dalam navigasi ditambah ambisinya untuk menemukan jalur baru yang menguntungkan mendorongnya untuk mengajukan rencana ini kepada Raja Charles I dari Spanyol setelah ditolak oleh Raja Portugal. Dengan dukungan kerajaan, Magellan memulai persiapan ekspedisi secara cermat. 5 kapal telah disiapkan olehnya, yakni Trinidad sebagai kapal utama, San Antonio, Conception, Victoria, dan juga Santiago. Sekitar 270 awak kapal direkrut dari berbagai negara Eropa, meskipun sebagian besarnya berasal dari Spanyol. Persediaan makanan, air bersih, senjata, dan juga barang dagangan turut dimuat untuk menghadapi pelayaran yang panjang. Pada tahun 1519, armada ini meninggalkan pelabuhan Sevilla dan mereka resmi berlayar dari Sanlúcar de Barrameda ke arah barat, memasuki Samudra Atlantik. Perjalanan melintasi Atlantik berlangsung cukup menantang. Setelah singgah di Kepulauan Kanari dan menyusuri pesisir Brazil, armada terus melanjutkan pelayarannya ke selatan. Mereka menghadapi cuaca yang buruk, suhu dingin yang ekstrim, serta kesulitan geografis saat menjelajahi teluk dan juga muara yang membingungkan. Namun, pada 1520, setelah menjelajahi pesisir Patagonia selama berbulan-bulan lamanya, mereka menemukan jalur laut sempit yang berliku-liku di ujung selatan benua Amerika. Pelayaran melalui selat ini berlangsung lebih dari sebulan dan juga penuh resiko akibat cuaca yang tidak menentu, serta arus laut yang cukup kuat. Dalam proses ini, kapal San Antonio membelok dan kembali ke Spanyol. Setelah melewati selat tersebut, 4 kapal yang tersisa memasuki samudera yang luas dan juga belum dikenal oleh bangsa Eropa. Karena perairan tersebut tampak tenang, Magellan akhirnya menamakan Samudra Pasifik yang artinya damai. Namun, kenyataan perjalanan melintasi Pasifik menjadi tahapan paling berat bagi mereka. Selama lebih dari 3 bulan, mereka tidak melihat daratan sama sekali, yang artinya mereka kekurangan makanan dan juga air bersih. Serta banyak awak kapal yang terserang penyakit seperti kudis dan menyebabkan banyak yang meninggal dunia. Pada tahun 1521, armada akhirnya mencapai Kepulauan Mariana dan kemudian tiba di Filipina. Di sana, mereka mendapatkan pasokan makanan dan juga menjalin kontak dengan penduduk setempat. Magellan mulai terlibat dalam urusan politik lokal, yang sayangnya keterlibatan tersebut menyebabkan konflik. Dalam pertempuran Mactan pada tahun 1521, Magellan gugur setelah diserang oleh pasukan dari suku yang dipimpin oleh Lapu-Lapu, yaitu seorang pemimpin lokal yang menolak dominasi asing. Setelah kematian Magellan, ekspedisi diteruskan oleh kapten pengganti. Karena kapal Conception dalam kondisi rusak parah, mereka akhirnya memutuskan untuk membakarnya. 2 kapal yang tersisa, yaitu Trinidad dan Victoria, akhirnya tiba di Kepulauan Maluku. Kapal Trinidad mencoba kembali ke arah timur dengan melintasi Samudra Pasifik, namun gagal dan ditangkap oleh Portugis. Sementara itu, Victoria yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano melanjutkan pelayarannya ke arah barat dengan menyusuri Samudra Hindia dan melewati Tanjung Harapan di Afrika. Lalu kembali ke Spanyol pada tahun 1522 dengan membawa 18 orang yang selamat. Jadi ini penjelasan singkat yang bisa aku kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih.